Pak Adi, ini yang terakhir Pak Adi. Eh, Kalau boleh tahu, omsetnya per hari sampai berapa sekarang? Omsetnya itu, kalau dirupiahkan ini biar tambah semangat teman-teman ini. Banyak ya, Perkiraannya kalau omset tercatat perharinya itu. perharinya, Ah, per sampai bulannya kalau enak. kalau per bulan berapa ya Pak Adi ya? Kalau per bulan rata-rata kita Jangan lupa subscribe ya Mas. Mas guys, ini lagi di industri pentol Pak Suoye ini. Nah, tempatnya bagus sekali Mas guys. Nah, ini. Ini bakso enak, murah, berkualitas. Nah, ini bakso pentol bakso Uye. Pentol Uye. Nah, ini ada original 50, ada tahu bakso 50, ada puyuh isi 25, hati isi 25, jamur isi 25, pedas isi 25, udang isi 25, sama jumbo isi 10. Ini besar sekali jumbo ini Mas. Assalamualaikum Mas guys, kali ini kita lagi berada di kawasan industri apa ya, kuliner bakso ini ya. Tepatnya Pentol Uye yang ada di daerah Kertosono. Jadi Pentol Uye ini memang sangat luar biasa, lagi viral. Nah, ini jadi Pentol Uye ini punya jargon enak, murah, berkualitas, mengutamakan pentol sehat ya. Untuk jelasnya kita tanya langsung ke owner dari Pentol Uye, Bapak Adi ya. Ini lagi sudah ada di samping kita ini, Pak Adi ya. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam ya. Pak Adi, ini Pentol Uye kan lagi viral nih Pak. Kalau boleh tahu ini Pak Adi ownernya Pak Adi. Oh iya. Pak Adi siapa nama lengkapnya? Adi Winarko. Pak Adi Winarko. Ya Pak Adi, itu dulu mohon maaf, awalnya kalau bisa kepikiran ke usaha bakso kok enggak yang lain itu gimana Pak Adi? Gini, dalam pemilihan usaha kita kan pakai ilmunya ATM itu ya, amati, tiru, modifikasi. Artinya gini, kalau kita pilih jenis dagangan, kita lihat ada tidak orang yang kaya dengan dagangan itu. Wih, luar biasa ini. Kalau lihat misalkan dagangan ini orangnya gitu-gitu aja, nggak bisa jadi kaya, itu nggak usah ditiru. Gitu, otomatis ya. Nanti maksimalnya ya begitu Wah, masih kecil. Kalau kita lihat bakso kan banyak juragan bakso yang kaya-kaya karena penjualannya. Kita tiru yang itu, akhirnya kita buat bakso.
satu itu. Yang kedua, bakso itu makanan sepanjang masa, artinya iya. dari anak kecil sampai orang tua mau. Musim panas laku, musim hujan laku. Itu bakso. Itu memang karena bakso makanan sepanjang masa dan banyak orang yang kaya karena usaha bakso. Bakso memang Oye ya. Iya, kayak Oye, kalau nama Oye itu diperoleh dari mana? Dari meditasi atau dari itu awalnya begini. Awalnya usaha kan saya beli rombong bekas itu. Oh gitu. Dari Kediri. Tanah kelahiran saya kan Kediri sana. Oh Kediri sana. Pusatnya pedagang pentol cilok gitu di Kediri. Lokasi perusahaan rokok. Sudah ada darah pentol ini ya. Saya beli dari sana. Awalnya usaha itu rombong motor itu bekas. Di situ sudah ada tulisannya pentol Oye. Oh gitu, Masya Allah ya. Jadi itu petunjuk dari yang Allah yang Maha Kuasa itu. Meskipun di sana artinya pada waktu itu kan manual orang jual di sana, tidak ngerti harus matangkan nama macam-macam itu. Saya buat keliling, masyarakat itu kenalnya seperti itu, pentol Oye. Akhirnya kita buat nama itu saja. Asli dari rombong bekas yang awalnya dibeli. Pentol Oye. Luar biasa ya. Pak Adi Winarko, boleh nih cerita buat pemirsa Oji Java untuk biar dijadikan motivasi gimana jadi pengusaha pentol yang sukses sampai sekarang ini Pak Adi ya. Itu awalnya gimana Pak Adi? Bisa mendirikan usaha ini Pak Adi ya, pentol Oye ini Pak Adi? Pentol Oye itu kita berawal dari tahun 2008. Tahun 2008 kita mulai jualan, karena dulu saya awalnya itu kerja di Koperasi Telkomsel. Pada waktu itu yang namanya orang kerja di kantor kan itu ya jenuh ya target gitu ya. Iya, seperti itu. Akhirnya saya memutuskan untuk usaha sendiri. Awal usahanya yaitu pakai rombong sepeda motor kita keliling-keliling kampung gitu. Keliling kampung pada tahun 2008 saya kerjakan itu sampai 3 tahun lamanya. 3 tahun. 2008, 2009, 10, 2011 itu saya keliling ke kampung. Ya di daerah Kertosono sini ya tadi ya? Kertosono juga. Oh iya. Rumah ini ke desa-desa ke gang-gang perumahan gitu. Pakai motor, pakai rombong itu. Masya Allah. Setelah itu karena rasanya itu di lidahnya warga itu cocok, kita semakin berkembang, semakin laku, tahu pasar. Kan awal saya kan kerja di kantor juga, sorenya itu keliling gitu kampung ya? Itu artinya saya cek pasarnya. Intinya ini masih dalam rangka sambian ya. Di Sambi ya. Apa di Sambi, bahasa Indonesia apa di Sambi? Sampingan ya. Sampingan. Iya. Jadi gitu ya. Setelah itu banyak yang mau ikut, artinya mau ikut jualan. Terus saya buatkan rombong banyak, pada waktu itu sampai 70 lebih. 70 rombong ya. Unit. Orang tinggal ke sini bawa sepeda motor, rombong dinaikkan, dagangan disiapkan, berangkat, pulang setor gitu. Itu sampai bertahun-tahun, sampai akhirnya macam-macam lah liku-likunya itu untuk orang yang keliling-keliling. Nah, setelah itu produksi sampai naik terus sampai banyak, karena banyak yang ikut keliling jualan. Setelah beberapa waktu omsetnya mulai turun ya. Orang keliling kan banyak toh, karakternya yang berubah-ubah. Ada yang baik ya terus ada yang ngutang, nggak setor, rombong yang dijual gitu ya. Sampai habis lagi. Jadi mungkin faktor manajemen juga faktor zoomnya ya Pak. Iya Pak. Ya, perubahan karakter lah. Perubahan karakter ya. Begitu. Iya. Begitu naik itu sempat turun lagi sampai habis lah dagangnya. Dari 70 tinggal 2 orang pada waktu itu yang masih keliling. Yang masih bertahan itu ya.
Setelah Ya. itu kita analisa penjualannya, itu kita analisa ternyata kita ada penjualan yang stabil. Stabil di kantin sekolah sama pondok pesantren. Oh gitu ya. Kantin sekolah sama pondok pesantren itu stabil. Saya lihat di catatannya itu penjualannya tetap stabil. Stabil ya. Ya. Sehingga kita perbesar promonya di kantin sekolah itu. Kantin sekolah, kantin pondok, kita pinjami peralatan, kita pinjami freezer untuk menyimpan itu, terus rombong-rombong itu kita perbesar di situ. Dari situ alhamdulillah penjualan mulai naik lagi. Omsetnya mulai naik ya. Kita fokus ke kantin sekolah dan Pondok. pesantren. Dua itu aja ya marketnya ya. Pada waktu itu kan logonya kita ganti pentol bakso Oye Go to School. Oh gitu ya. Sampai beberapa tahun. Analisa saya begitu, karena mengapa sekolah sama pondok itu penjualannya tidak pernah turun. Misalkan Semaker ada berapa kelas ya? Ada 10 kelas ya. Iya. Misalkan SMA 1 Kertosono itu ada 10 kelas. 10 kelas. Berarti kan kita artinya satu kelas 1 ada 10. Ada Berarti 10. 1 2 3 ada 30 kelas. 30 kelas ya. Mengapa penjualannya tetap? Karena begitu kelas 3 itu lulus, datang lagi murid baru. Gitu. Kalau sekolah mengatakan dia murid baru, kita mengatakan itu pelanggan baru. Ya. Jadi terus seperti itu. Iya. Dan uang sakunya anak sekolah tidak pernah turun. Tambah naik ya. Tidak pernah turun meskipun orang tuanya lagi kesulitan. Iya. Apa ekonominya lagi turun, tapi jarang sekali atau bahkan tidak pernah uang sakunya anak-anak itu turun. Iya. Dulu tuh waktu jual itu di harga berapa, Pak, waktu di sekolah itu, Pak Adi? Sama, kita harga belum pernah berubah. Loh, dari awal sampai sekarang belum pernah berubah ya? Harganya sama. Gitu ya. Harganya sama, terus cuman karena bahan baku semakin naik, kita mulai merubah ke diameternya. Kita kan semua gitu. dicetak pakai mesin. Oh gitu ya, pakai mesin semua ya. Jadi bisa atur di sini. Tapi kalau dulu juga sudah pakai mesin juga waktu itu ya, zaman itu. Belum ya. Mesin paling kita pakai sekitar tahun 2009 ya. Setelah lihat 2000, wah lupa saya tapi cepet itu. Cepet ya. Setelah melihat stabil pasarnya di pondok sama itu ya. Sama di sekolah itu tadi ya. Pakai mesin. Alhamdulillah itu sudah bisa berkembang di sekolah-sekolah. Tapi ya begitu namanya ekonomi, karena kelihatannya sekolah itu tidak pernah sepi ya, tidak pernah habis. Ternyata begitu ada pandemi sekolah turun juga. Iya. Itu akhirnya. Gitu ya. Ya gitu. Dari situ mulai berpikir lagi analisanya. Nah sekarang ternyata ketemu bahwa penjualan yang paling bagus, paling survive pada hari ini, pada waktu ini adalah ke online itu. Ke online, iya. Facebook, Instagram, iya. Jadi harus update ya. Itu ada. Dari situ kita mulai naik lagi. Ya. Jauh lagi. Lebih melesat gitu ya Pak Adi ya. Lebih jauh lagi. Rata-rata, alhamdulillah dengan penjualan online itu kita bisa jual lebih jauh lagi, antar kota, antar pulau, kita kirim ke sana. Itu mulai online itu di awal pandemi berarti ya, Pak Adi ya? Sebelum pandemi juga sudah mulai online ya? Tapi mulai rame kan di pandemi tambah rame ya? Jadi intinya ini pandemi membawa berkat tersendiri nih buat Pak Adi nih ya. Kalau mau cerita sebenarnya kan sungkan ya sama yang lain, tapi apa mau dikatakan frozen food rata-rata ya, teman-teman paguyuban itu rata-rata naik. Betul, kalau di masa pandemi ini bisnis kuliner itu yang paling masih bertahan, masih survive dibandingkan yang lain-lain itu. Pak Adi kalau boleh tahu sekarang itu bisa produksi sampai berapa per hari kalau saat ini ya? Saat ini rata-rata per hari kita produksi bisa sampai 2 ton. 2 ton? Ya. 2 ton itu sampai berapa pack Pak Adi ya? 2 ton paling tidak 2000 pack, 2500 pack. Kadang 3000. Terus untuk pemasarannya sendiri Pak Adi, ini di mana aja saat ini Pak Adi?
pemasaran pentol UY ini? Pentol UY sudah punya agen di beberapa kota, rata-rata Jawa Timur sudah ada. Gitu, setiap kota Jawa Timur sudah ada ya? Kita belum, yang paling banyak di Jawa Timur, khususnya di Pulau Madura dan lain-lain. Yang kalau di Jawa Tengah kan kita belum promo ke sana. Artinya kita jual memang berdasarkan kemampuan produksi. Nanti begitu orderan naik, mesin kita tambah lagi, orangnya kita tambah lagi. Gitu ya. Kalau sekarang pegawainya sampai berapa Pak Adi? Untuk karyawannya pentol UY sekarang ini Pak Adi? Kalau di wong itu berapa lagi ya? 30-an kalau. Sampai 30-an ya sekarang ya. Masya Allah. Itu di bagian sudah produksi sama itu ya, juga sama adminnya juga ya. Iya, Pak Adi ya. Masya Allah. Insya Allah semua totalnya 30. Iya, ini memang kalau lihat cerita Pak Adi ini memang tidak semudah yang kita kira bisa kok berhasil saat ini, ternyata liku-likunya banyak sekali Pak Adi. Pak Adi kalau mau boleh tahu Pak Adi, kunci utama sama bisa menuju titik saat ini itu apa Pak Adi? Kunci sukses Pak Adi sampai saat ini. Mungkin yang perlu bisa dicontoh sama pemirsa OY Java Channel ini. Kalau saya pribadi, prinsip kerja saya kan satu, saling untung menguntungkan. Artinya begini, kita sebagai usaha di sini sama mitra itu harus semuanya untung. Artinya tidak ada yang merasa rugi bekerja sama dengan kita. Kalau mitra kita untung, kita terus jalan. Tapi kalau kita untung, mitranya tidak, itu otomatis ada kesalahan di situ. Atau sebaliknya, mitranya untung, kita yang rugi, itu tidak boleh. Yang pertama harus itu, kita harus saling untung menguntungkan. Jadi semua kritik, saran dari pelanggan, dari mitra-mitra, agen-agen itu kita terima dengan baik, kita kerjakan. Gitu ya. Kita kerjakan dengan baik. Jadi kita intinya berkembang dari kritiknya mitra-mitra itu, mitra, agen, reseller, pelanggan itu semua kita terima dengan baik. Satu itu. Yang kedua, prinsip kita adalah ilmu semakin dibagi semakin berkembang. Artinya apa? Begitu ada orang yang kesini tanya proses produksi terus dan lain-lain, resepnya itu kita bagi cuma-cuma tanpa ada yang disembunyikan. Kita bagi, memang kita tidak menyimpan ilmu, karena ilmu itu semakin berkembang. Berkembangnya begini, yang pertama, setelah orang belajar dari sini, misalkan ada tuh di Kalimantan, Kalimantan Selatan pernah kesini, dia pulang nanti produksi di sana. Pada suatu saat dia mengalami kendala, pasti tanya ke sini karena gurunya kan di sini. Gitu ya. Tanya ke sini, Pak, kita ada kendala seperti ini, gimana solusinya? Tanya seperti itu. Ada lagi yang paling banyak bukan kendalanya. Orang Kalimantan itu produksi di sana, terus dia menemukan resep baru supaya bakso lebih enak, atau cara jual baru supaya penjualan lebih meningkat, bagaimana dia punya. Itu juga lapor ke sini. Gitu ya. Pak Adi, saya ada bumbu baru ini, kalau dimasukkan bakso nanti jadi begini, rasanya lebih istimewa, lebih enak lah. Kembali ke sini. Itu kalau satu muridnya. Kalau kita punya 100 murid, ilmu ngumpul di kita semua. Yang satu itu. Yang kedua, yang saya katakan ilmu semakin dibagi semakin berkembang. Rata-rata orang belajar itu malas untuk produksi. Artinya belajar ke sini maunya nanti pulang produksi. Setelah produksi kan tahu sendiri kalau produksi kan biayanya tinggi. Betul. Nanti akhirnya pada seksi pembelajaran itu dia hanya mengatakan, "Mas Pak Adi, saya nggak usah produksi, saya ambil dari sini saja harganya berapa." Dari situ kita bisa jual antar kota, antar pulau, dari murid-muridnya yang belajar. Luar biasa. Jadi di situ saja. Iya. Dengan metode itu, dua itu, satu, ilmu semakin dibagi semakin berkembang ya. Dan yang kedua, saling untung menguntungkan, itu kerjasamanya kita semakin baik. Kita menganggap tidak ada saingan
saingan bisnis itu enggak ada, semuanya mitra. Karena rezeki itu sudah ada yang bagi kita. Sudah dikafling ya? Oke, kalau kuliner kita tugasnya hanya menjaga kualitas. Menjaga kualitas, betul ya. Pentol bakso uyuk dari dulu sampai saat ini kita tetap rasanya gitu ya. Bumbunya ditakar, dagingnya ditakar, tepungnya ditakar. Kalau untuk variannya, Pak Adi? Sama. Dulu ya, dari dulu ya sampai sekarang ini ya ada beberapa varian gitu ya. Belum, kalau varian itu kan kita mengikuti tren. Mengikuti tren ya, ya betul ya. Misalkan di Instagram ada yang ngechat, Pak, varian ini kelihatannya bagus, mulai ramai, kita buat. Gitu ya. Di Facebook juga gitu, di marketplace juga gitu. Kalau ada yang minta varian baru kita buatkan. Nanti kita coba 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Kalau penjualannya naik, kita patenkan, kita izinkan ke mereknya yang varian itu. Kalau 1, 2, 3 bulan tidak naik, kita hapus, ganti lagi. Jadi mengikuti tren saja. Itu Pak Adi ya, luar biasa Pak Adi ini. Tetap yang keju belum, cuma sudah banyak yang order, banyak yang tanya yang varian keju. Jadi seperti itu. Sementara yang varian yang 4 ini yang paling laku di pasaran ini. Jadi kita buatkan. Iya betul. Kita buatkan terus karena paling laku. Nah, kemarin kita kan ada jagung manis itu pernah kita masukkan di situ. Tapi kurang gitu ya. Akhirnya kurang menarik mungkin ya. Bagus, iya. Gitu. Nanti kita tunggu lagi, tunggu istilahnya usulan dari pembeli gitu ya. Karena pembeli. Tapi intinya bahan dasarnya tetap itu. Pentol bakso OY kita menggunakan 1 kilo daging, 2 on tepung. Semuanya adonan pakai itu. Seperti itu komposisinya itu ya. Komposisinya. Tinggal kita kan ngatur isinya saja. Iya Pak Adi. Oke. Seperti itu. Luar biasa ini ya, motivasi dari Pak Adi untuk kita semua. Pak Adi, ini yang terakhir Pak Adi. Kalau boleh tahu omsetnya per hari sampai berapa sekarang ya? Omsetnya itu kalau dirupiahkan ini biar tambah semangat teman-teman ini. Banyak perkiraannya ya, kalau omset tercatat per harinya itu sampai bulannya. Kalau per bulan berapa ya Pak Adi ya? Kalau per bulan rata-rata kita paling tidak 1 bulan. Oh my god, wow, ini omsetnya luar biasa ini Pak Adi. Masya Allah, mudah-mudahan tambah barokah. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk wawancara dengan Ozi Java channel ini, yang channel kuliner. Semoga ke depan semakin barokah, semakin bermanfaat. Amin. Dan bisa jadi motivasi buat pengusaha-pengusaha muda lain. Oke Pak Adi? Pak Adi tolong bantu bilang ke pemirsa saya, subscribe ya Mas guys gitu. Oh iya. Channelnya apa tadi? Ozi Java. Oh ini. Monggo yang karena subscribe itu gratis. Silakan subscribe ke Ozi Java. Terima kasih Pak Adi. Sukses selalu Pak Adi ya. Assalamualaikum Pak Adi. Siap dikirim.